Tes mic. Selamat pagi semua. Yang saya banggakan para adik-adik di SMA Negeri 2 Tondano, para staf guru, termasuk Kepala Sekolah Ibu Mita Mangke STH. Yang saya hormati Dr. Agung Triperstia, MSc, Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang, Dr. Sigit Prayitmoko, MSI, Kepala Laboratorium, para dosen, Dr. Sri, Dr. Nani Widiarti, Dr. Dimas Gilang, dan Dr. Harjono, termasuk Bapak Ibrahim Wicaksono sebagai member dari Fakultas FMIPA UNES. Dalam persiapan, kita akan memulaikan kegiatan. Mohon Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Kepala Lab, dan para dosen bisa bisa duduk di depan terlebih dahulu sebelum kita akan memulaikan kegiatan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan cinta kasih-Nya sehingga kegiatan kita pada saat ini akan segera dimulai. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita akan mulai dengan doa, dan izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu, sehingga seluruh kegiatan pada saat ini bisa kami persiapkan dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Kau pimpin kegiatan ini agar bisa dapat bermakna kepada kami semua yang ada di sini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini akan dimulai dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Oh.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan remark dari Kepala Sekolah SMA 2 Tondano yang saya sebut dengan kasih, Ibu Meita Mangke STH. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kesempatan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita sekalian. Yang pasti kami keluarga SMA Negeri 2 Tondano merasa berbangga karena lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Tondano dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang kerjasama dengan Universitas Negeri Manado. Bahkan juga ada dari Sogang University dari Korea. Karena itu sekali lagi kami merasa berbangga dengan kegiatan ini. Karena lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Tondano yang dipilih. Karena sebenarnya di Tondano ada juga SMA 1 dan SMA 3. Tetapi kamilah yang terpilih dari sekolah-sekolah tersebut, walaupun kami sekolah kecil, tetapi pun tidak dilihat dari besar kecilnya sekolah itu, tetapi inilah kami SMA Negeri 2 Tondano yang ada di Kelurahan Tataaran Patar, Kecamatan Tondano Selatan. Karena itu selamat datang buat Bapak dan Ibu dosen yang dari Universitas Negeri Semarang boleh ada bersama dengan kami keluarga SMA Negeri 2 Tondano. Dan juga terima kasih buat Universitas Negeri Manado yang sudah memilih SMA Negeri 2 Tondano untuk kegiatan hari ini. Dan kiranya kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita sekalian yang mengikutinya dan juga demi kemajuan lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Tondano. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan memulaikan kegiatan untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Harjono, Dr. Sri, dan Dr. Nuni. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu bisa mengambil tempat di sisi kanan saya. Oke, baik. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Selamat datang dalam kegiatan pelatihan guru dan siswa dengan tema Integrated Teacher Student Training, STEM Innovation, Fab Lab, and Small Scale Experiments di SMA Negeri 2 Tondano. Nah, acara ini merupakan kolaborasi yang tentunya sangat luar biasa antara Sogang University, Universitas Negeri Semarang, yang hari ini telah mengirimkan tim pakar terbaiknya, dan juga dari Universitas Negeri Manado. Maka dari itu, saya Tiara Lestari Paimbonan yang akan memandu jalannya pembahasan materi dan diskusi hari ini. Nah, tema kita hari ini sangat relevan. Kita berbicara tentang inovasi STEM, Fab Lab, dan juga eksperimen. Ini merupakan kunci dalam pembelajaran sains, khususnya dalam pembelajaran kimia, yang tentunya lebih kontekstual, lebih hemat biaya, dan tentunya lebih menyenangkan ya.
Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang small scale chemistry experiments from waste. Untuk kelancaran acaranya, sesi tanya jawab akan kita buka setelah pemateri selesai memaparkan materinya. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa menyiapkan catatan untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik nantinya ya. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan materi yang sangat menarik, yaitu terkait small scale chemistry experiments from waste. Materi ini akan dibawakan oleh dua pakar hebat dari Universitas Negeri Semarang. Mari kita sambut, saya sebut dengan hormat Dr. Insinyur Sri Wahyuni MSI dan Dr. Nuni Widiarti MSI. Ya. Baik, para hadirin, mohon maaf ada sedikit perubahan ya. Jadi untuk materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai teori yang akan dibawakan oleh Dr. Sigit Priyatmoko MSI. Kepada Dr. Sigit kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, santi, salam. Ini tidak ada Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan SMA Negeri 2 Tondano yang telah berkenan untuk menerima kami dari tim Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan tim dari Universitas Negeri Manado. Bapak Ibu dan adik-adik SMA semuanya yang kami banggakan. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah berjalan di tahun ketiga. Jadi kita mencoba untuk diseminasi untuk penyebarluasan apa itu small scale eksperimen, ya eksperimen kecil tetapi berdampak bagus untuk pembelajaran yang sudah kita berikan beberapa waktu yang lalu di Kalimantan, antara lain di Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Mula Warman. Ya, kemudian ini bergerak ke arah timur ke Universitas Negeri Manado dan sekitarnya. Mungkin tahun depan kita akan ke Maluku. Bapak Ketua Jurusan Kimia dari Universitas Negeri Manado yang kami hormati, saya tuh sering lupa namanya, Pak Anderson ya, Pak Anderson, mohon maaf ya Pak Anderson ya. Kemudian Bu Kepala Sekolah Bu Meita ya Bu Meita yang kami hormati. Sebelum saya membahas tentang apa itu small scale experiment, kami perkenalkan dulu tim kami dari Semarang. Yang sebelah kiri saya adalah tadi sudah disebutkan Bapak Dr. Agung Tri Prasetya. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Kimia. Jadi di tempat kami tidak ada lagi ketua jurusan, yang ada hanya Kaprodi. Di sana ada Kaprodi Kimia Pendidikan Kimia S1, S2, dan beliau di Kaprodi Pendidikan Kimia S1. Kemudian ada Kaprodi S1 Kimia. Kemudian kami juga membawa tim yaitu Pak Dr. Harjono, ya beliau ini di kimia organik sekaligus kepala UPT Perpustakaan. Nah ini nanti kalau bertanya tentang bagaimana mencetak buku, ini beliau bisa dihubungi. Kemudian yang sebelah depan itu adalah Ibu Dr. Insinyur Sri Wahyuni yang nanti akan membawakan tentang kegiatan eksperimennya. Ya. Kemudian yang sebelahnya adalah Ibu Dr. Nuni Widiarti juga akan membantu untuk melakukan eksperimen. Baik, itu perkenalan kami supaya waktu lebih efisien. Ini pesertanya, mohon maaf, anak-anak ini dari peminatan IPA, IPS atau campuran? Campuran ya? Oke, enggak apa-apa, campuran ya. Baik. Ya saya tak turun aja ya, nanti sambil mungkin dibantu ya Pak.
Jadi eh, ya ini kalau kena mic ini bunyi. Ya, supaya tidak ada noise. Baik. Nama saya Sigit Priatmoko dari Prodi Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Kami coba untuk mengenalkan tentang apa itu small scale experiment, ya. Mungkin bagi adik-adik ini saya lihat kok ada ininya ya, ada pangkatnya ya. Wah, luar biasa ini. Saya senang itu ya. Artinya kan yang titiknya 2 berarti kelas 2 ya. Yang titiknya 1 berarti kelas 1. Sehingga kan Anda bisa tahu, oh itu kelas 2, saya tak, jangan berani-berani sama kelas 2 kalau kelas 1 misalnya gitu ya. Kemudian yang kelas 2 ke kelas 3 juga demikian. Jadi menurut saya ini bagus sekali. Ya, apalagi jumlah siswanya tidak terlalu banyak, malah justru kalau menurut pandangan saya malah bagus Bapak Ibu ya, karena kalau jumlahnya sedikit kan fokus pembelajarannya lebih baik. Satu kelas kalau isinya 50 dengan satu kelas kalau isinya cuma 20 sampai 25 itu mesti efektif pembelajaran yang 20 sampai 25. Itu teorinya seperti itu. Menurut saya malah jumlah kelas yang sedikit justru malah lebih efektif untuk pembelajaran. Jadi tidak masalah. Nah, karena saya orang kimia ya, kita coba untuk mengenalkan tentang sintesis ya. Mungkin adik-adik tahu garam dapur? Tahu ya? Garam dapur ada yang tahu rumus kimianya? NaCl, pinter. Ya, nanti mudah-mudahan lulus dari sini bisa mau masuk kemana besok? Mau melanjutkan kemana? Apa menikah? Apa merencana ke? ABRI. Oh, bagus ya. Kalau ABRI berarti mulai sekarang badannya jangan terlalu gembrot ya. Jadi nanti kalau disuruh olahraga nanti jadi berat ya. Sehat ya. Tiap pagi harus olahraga ya, karena saya sendiri punya teman sejak kelas 2, kelas 1 itu dia sudah olahraga betul, akhirnya bisa masuk ABRI. Ya, saya doakan bisa masuk. Nah, oke. Ya. Baik. Jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, sekarang ini kan masalah lingkungan kan menjadi sorotan tajam di dunia. Ya, kita mengenal mikroplastik. Ada yang tahu mikroplastik? Mikroplastik itu plastik yang kecil. Plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm. Nah, Anda harus mulai membaca buku-buku itu. Plastik ini salah satunya adalah hasil dari kita menggunakan plastik, entah kresek, entah tas apapun, yang karena gesekan, karena pukulan, karena sobekan, dia mengecil ukurannya. Kalau ukurannya sudah mengecil, plastik itu salah satu karakternya adalah dia tidak mudah busuk. Nggak mudah busuk toh? Kamu pernah lihat plastik yang busuk? Nggak ada. Rusak memang ya, hancur iya, tapi nggak busuk. Kalau ukurannya semakin kecil, berterbangan, masuk ke hidung kita, gimana? Masuk ke peredaran darah, nanti suatu saat akan ngumpul di hati, ngumpul di otak, ngumpul di paru-paru dan sebagainya. Jadi plastik ini memang membawa kebaikan karena kita mudah untuk membawa berbagai macam benda menggunakan plastik. Kalau beli bakso tidak mungkin kita pakai piring toh kalau jaraknya jauh. Kamu beli bakso yang enak 2 km dari sini, saya tak bawa mangkok, pakai motor putar di jalan, kan gitu ya. Yang praktis gimana Pak? Pakai plastik. Tapi negatifnya plastik adalah munculnya mikroplastik. Nah, mikroplastik ini sekarang menjadi momok karena dia tidak bisa terurai di dalam tubuh kita. Nah, ini kita sekarang sudah mulai bergerak bagaimana memecahkan salah satu permasalahan mikroplastik. Kemudian yang lainnya lagi adalah tentang yang kita sebut sebagai oleh pemerintah maupun dunia sustainable education for sustainable development, artinya pembangunan berwawasan lingkungan. Kalau di Manado saya cek itu, wah saya dari Semarang begitu menghirup wilayah sini, Masya Allah, segar bukan main, enak di paru-paru, ya pikiran cerah, betul itu. Kalau di kota, sumpek, mungkin Anda kalau ke Manado, saya merasakan masih udaranya 80-90% masih bagus, polutannya belum banyak. Tapi begitu masuk Jakarta, begitu masuk Bandung dan sebagainya yang besar-besar itu, Medan, maka polutannya sangat luar biasa. Nah,
ke depan Sustainable Development Goals ini menjadi penting karena mencakup tentang masa depan Anda. Anda ini kan paling usianya baru berapa? 17, ya toh? 18. Kalau seperti saya kan sudah rambutnya sudah putih, ini gundul ya, karena gundul dari kelihatan putih ya. Sudah putih, sudah 50 ke atas. Anda ini kan masih perlu waktu 40-50 tahun lagi. Kan begitu. Kalau lingkungan tempat kita berada itu rusak akibat orang-orang yang sekarang ini tidak care terhadap lingkungan, maka ke depan Anda tidak bisa menikmati sebersih udara sekarang ini yang di Tondano. Nah, sehingga kita perlu mikir ke depan, bagaimana supaya kita bisa merawat lingkungan yang sekarang ini kita nikmati ini tetap lestari. Tetap lestari. Itulah kenapa kita perlu SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, di situ ada 17 itu. Mulai dari, coba Pak, yang sebelumnya Pak. Nah ini mulai dari tanpa kemiskinan, angel ya, tanpa kemiskinan tidak susah itu kalau tanpa kemiskinan. Tanpa kelaparan, kemudian ada lagi air bersih dan sanitasi layak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, energi bersih yang terjangkau. Ini enggak Pak, saya bacakan semuanya. Ekosistem lautan, ekosistem daratan dan sebagainya, ada 17 yang dicanangkan oleh PBB. Bagaimana supaya negara-negara di dunia ini menjadi makmur, sehat, sentosa. Itu memang sesuatu yang kita harapkan ke depan. Supaya anak-anak kita, supaya Anda nanti 15, 20, 25 tahun ke depan, udaranya masih bersih. Kalau masih bersih gimana Pak? Rata-rata umurnya jadi meningkat. Tetapi kalau misalnya kita makin lama, kondisi lingkungan kita makin jelek, apa yang terjadi? Umur rata-rata manusia Indonesia semakin turun. Sekarang ini mungkin kita masih 60-65. Tapi kalau kita tidak care terhadap lingkungan, ke depan bisa turun menjadi 60, 40. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah terserang penyakit-penyakit yang sebenarnya bagi saya dulu waktu muda harusnya tidak terjadi. Ginjal. Kamu suka dengan minuman-minuman soda? Kalau suka, hindari. Buang jauh-jauh. Suka dengan minuman yang model, kalau dulu kalau di daerah saya itu kayak Marimas atau minuman-minuman saketan itu, bagi Anda yang menggemari itu sekarang tinggalkan. Yang baik yang mana Pak? Air putih. Air putih itu yang paling baik ya. Nah itu salah satu contoh. Oke, nah ini jadi ada 17 yang, tapi karena kita orang sains, maka tidak 17 itu yang kita sampaikan. Baik, lanjut Pak. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang mungkin penting bagi kita, terutama kita yang di sains ya. Yang pertama adalah tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Misalnya di situ ada persentase sisa makanan. Di sini ada MBG? Belum. Ya, mudah-mudahan nanti depan ada MBG ya. Meskipun ada plus minusnya MBG itu, tapi kita berharap proyek atau program Pak Presiden kita itu bisa masuk ke pelosok karena kita perlukan. Memang di beberapa tempat ada kasus, tapi itu ke depan saya kira mesti akan diperbaiki terus-menerus sehingga harapannya nanti sekolah ada makanan gratis yang bergizi. Ya, yang bergizi. Nah, di sini ada persentase sisa makanan. Di beberapa tempat MBG ini kasusnya adalah ada anak-anak yang tidak suka makanan. Anak sekarang itu kan sukanya makanan-makanan kayak chicken nugget. Chicken nugget tahu enggak? Tahu ya. Ayam geprek. Ya enggak. Bakso. Ya itu makanan-makanan cepat saji yang secara lidah enak, tapi secara gizi kurang bagus. Nah, sehingga di beberapa tempat itu MBG menyisakan makanan-makanan yang karena tidak disukai siswa. Harapan kami nanti kalau di sini ada MBG, kemudian SPPG-nya, tempat dapur yang menyediakan makanan itu bagus, ada koordinasi dengan sekolah yang nanti akan kedapatan atau mendapatkan manfaat dari MBG tadi, makanannya disukai siswa, harapannya gizinya bertambah dan ininya makin pinter, ke depan sekolahnya menjadi makin baik. Oke, terus Pak, berikutnya. Oh, sebentar, belum. Nah, ini yang penting. Limbah B3. Ya, bagi kita limbah itu sesuatu yang tidak mungkin terabaikan. Kita setiap hari keluar limbah apa enggak? Iya, kamu makan mengeluarkan limbah? Iya, limbahnya apa? Ayo, jangan malu-malu. Berupa air kencing, air seni, apalagi limbahnya?
kotoran. Iya toh, itu kan limbah. Tidak ada proses yang murni, tidak ada limbah. Nah, limbah yang berbahaya adalah limbah B3, dan di beberapa tempat kota besar limbah ini sudah sangat mencemari. Di beberapa kota kecil sudah mulai menjalar. Harapan kami di Kota Tondano dan sekitarnya, pengolahan limbah terutama untuk limbah-limbah yang sifatnya mudah terdegradasi itu menjadi makin bagus, sehingga harapannya ke depan B3 ini menjadi berkurang. Nah, limbah ini adalah perlu ditangani secara tepat sehingga timbulan sampahnya menjadi berkurang. Kemudian berikutnya Pak, ini tentang udah usah terus berikutnya. Nah ini sebentar, itu di situ ada penanganan perubahan iklim. Nah ini nih, sekarang ini kan Anda bisa merasakan bahwa musim sekarang kan TJ, tahu TJ ya? Apa TJ? Tidak jelas. Ya, atau tidak jelas gimana maksudnya Pak? Ya karena sekarang ini musim kemarau yang biasanya April sampai bulan Agustus atau September, sekarang kelihatannya tidak ada kemarau. Nggak tahu di sini ada kemarau enggak Bu? Hujan tetap berlangsung ya meskipun bulan kemarin ya. Nah itu kan sebenarnya akibat apa? Ya, akibat perubahan iklim. Anda tahu udara itu bisa di kota-kota? Nggak bisa. Udara yang di sini bisa menyebar ke Manado, bisa menyebar ke Makassar, bisa menyebar ke Jakarta karena angin. Dan itu kalau satu kotor ya nanti kotor semuanya sedunia ini. Ya, dan itu menjadi momok bagi kita semuanya. Nah, ini gas rumah kaca yang akibatnya adalah salah satunya menyebabkan perubahan iklim adalah gas yang, ada yang tahu gas rumah kaca penyebabnya apa? Yang kita keluarkan pada satu nafas? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu berbahaya apa enggak? Berbahaya. Coba kamu hidungnya dipitet. Tunggu 1 menit, meninggal apa enggak? Enggak. Jadi CO2 itu berbahaya kalau jumlahnya besar. Dan bahayanya tidak secara langsung. Dia hanya berbahaya ke iklim. Jadi dia di atas itu sifatnya hanya meneruskan sinar matahari, tapi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali, di atas dikembalikan oleh si CO2. Sehingga masuk, nggak bisa keluar. Akibatnya bumi makin panas. Dan itu kita rasakan sekarang. Bumi yang makin meningkat suhunya gimana Pak? Uap makin banyak. Uap makin banyak, nanti ada daerah yang kelebihan hujan, ada daerah yang kekeringan karena kurang hujan. Dan itu pasti terjadi, dan sekarang ini sudah kita rasakan bersama. Nah, gerakan kita adalah bagaimana kita mengurangi CO2 melalui banyak hal ya, menanam pohon, kemudian mengurangi sumber-sumber yang polutan CO2 dan sebagainya. Iya, lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke, karena ini saya kebetulan dari kimia, dari prodi kimia, maka kita ini eksperimennya adalah eksperimen yang terkait dengan chemistry ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang mungkin dari latar belakang ini di sini Ibu, peminatannya apa saja? Peminatannya berarti sesuai pelajaran ya? Atau gimana? IPA IPS ada? Nah, tunjukkan yang IPA, yang IPS, yang IPA dulu. Berapa orang? Nah, tunjukkan, enggak usah malu. Nah, itu yang IPA. Yang IPS lainnya. Iya, yang IPS yang lainnya ya. Ya. Oke. Nah, di IPA ini kita mengenal kimia. Nah, kimia, kalau kita ngomong kimia mesti sesuatu yang berbahaya ya. Jadinya kita kalau ngomong kimia, wah ini mesti sesuatu yang berbahaya. Bahan makanan ada bahan kimia yang berbahaya. Bahan pakaian ini, kalau Anda pakai ini pakaian ya, itu juga ada bahan yang berbahaya. Nah, karena sifat kimia yang seperti itu tanda kutip seolah-olah berbahaya, maka di dalam eksperimen, mungkin Bapak Ibu Guru nanti yang kimia, itu bisa bagaimana mengatur eksperimen supaya tidak menghasilkan limbah yang banyak. Makanya kita mengenal small scale. Small itu kecil, skala itu ya skala ukuran. Jadi bagaimana mengemas praktikum yang tidak besar jumlah zatnya sehingga limbah yang dihasilkan, yang tadi saya bilang limbah itu makin lama makin banyak, itu menjadi berkurang. Ujung-ujungnya apa Pak? Salah satu tujuan SDGs yaitu yang ke-12
Kalau tadi kita buka, itu menjadi menurun limbahnya. Nah, limbahnya menurun gimana, Pak? Ya, masa depan Anda menjadi cerah. Coba kalau setiap hari limbah yang kita hasilkan dari pabrik, dari limbah rumah tangga, tidak ada proses pengolahan berikutnya, maka lama-lama bumi yang kita pijak ini jadi kumpulan sampah. Makanya sekarang ini kan banyak ibu-ibu yang, kalau mungkin di sini ada bank sampah enggak, Bu? Ada, itu kan salah satu cara merawat bumi. Sampah plastik itu bisa dijual. Jadi plastik yang tas kresek itu bisa diolah, dirubah menjadi bahan bakar. Ya, nanti kalau suatu saat kita ada kegiatan pengabdian lagi, mungkin kita tunjukkan bagaimana mengolah plastik yang mengotori lingkungan itu bisa kita rubah menjadi bahan bakar. Itu salah satunya. Baik, jadi manfaat SSC itu apa? Yang pertama, keberlanjutan. Tadi mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian limbahnya juga demikian. Lalu yang kedua, mengurangi risiko kalau jumlahnya banyak. Mungkin yang IPA tadi ya. Coba ada yang tahu rumus asam sulfat? Asam sulfat ada yang tahu? Nanti kalau bisa tak beri uang, wis. Ayo, asam sulfat rumusnya apa? Ini sudah saya siapkan di kantong uang loh ini loh. Ayo. Siapa yang tahu rumus asam sulfat? Tunjukkan jari ya, silakan Mas. Siapa tadi? Yang depan ini apa yang belakang? Tangannya di belakang tapi orangnya di depan ini. Silakan, enggak apa-apa. Asam sulfat rumusnya apa? Asam sulfat? Atau yang belakang? Iya, apa? Ada yang tahu? Rumus asam sulfat? Iya, ini anak-anak dulu, Bu. Anak dulu. Ada yang tahu? Ya, Mas Eki? Oh, enggak. H2SO4. Betul ya? Betul? Yakin? Nah, ini tak kasih duit. Iya ini. Betul. Saya udah nggak pusing. Nah. Saya itu kalau pas 17 Agustus, mesti kan banyak pertanyaan untuk supaya meriah toh. Nah, ketika di depan ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak tak kasih pertanyaan gitu, kuis senangnya bukan main. 10.000, 5.000, 50.000. Ya ini untuk ya Mas, jangan dipakai untuk narkoba ya. Nah. Oke. Ya, jadi mengurangi tadi kembali ke asam sulfat. Asam sulfat itu adalah bahan kimia yang kita pakai ketika orang pakai aki model lama. Jadi kalau aki yang sekarang dipakai untuk laptop itu memang aki kering, tapi yang model lama itu masih pakai zat asam sulfat. Nah, bahan kimia ini sangat berbahaya. Kalau kena tangan kita bisa melepuh, apalagi kena muka. Ya toh, Anda seringkali melihat orang, nah ini jelek tapi perlu saya sampaikan. Orang yang nakal beli asam sulfat kemudian dipakai untuk melukai orang lain. Melepuh, face off. Di Surabaya pernah itu. Jadi karena dia tidak suka kepada istrinya dilukai pakai cairan asam sulfat dan dijual umum. Nah, akhirnya melepuh ini. Bayangkan melepuh. Nah, kalau silet mungkin cuma beberapa ya. Ini semuka itu. Akhirnya terus, mohon maaf ya, mukanya menjadi, Masya Allah. Ya, jadi itu. Jadi yang kedua keamanan. Jadi kalau kita menggunakan SSC small scale ini, maka risiko kecelakaan, risiko kena bahan kimia menjadi rendah. Karena kecil. Yang ketiga, aksesabilitas. Jadi memungkinkan sekolah yang di sini ada lab IPA, Bu? Ada ya. Nah, lab IPA, lab fisika, lab kimia, biologi itu dengan sumber daya terbatas bisa melakukan eksperimen. Kalau bahannya banyak, waduh, berat ini. 1 liter asam sulfat itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Nah, kalau sekelas itu ada 20 siswa, setiap kelompok ada 5 siswa, waduh, banyak ongkos yang harus diberikan, tapi dengan SSC ini maka sekolah memungkinkan untuk melaksanakan eksperimen dengan bahan yang sedikit. Nah, karena kalau kimia itu kan bahasa Inggris apa tuh? Chemistry. Chem is try. Kimia adalah percobaan. Jadi kalau tidak pernah mencoba bukan kimia. Ya. Oke, lanjut.
Ya, ini keuntungan lain ramah lingkungan. Jadi kalau SSC small scale-nya tadi mengurangi limbah, menghemat waktu, menghemat biaya, memberikan waktu lebih banyak untuk diskusi, refleksi, meningkatkan kepercayaan diri siswa, pembelajarannya menjadi kolaboratif dan sebagainya. Tapi ada juga kelemahan, ya. Jadi tidak ada yang sempurna di alam kecuali Tuhan, ya. Nah, kelemahan SSC antara lain adalah karena ukurannya kecil, maka kita perlu hati-hati. Misalnya ketika meneteskan eh, pada reaksi titrasi. Kalau jumlahnya banyak, plung, wah langsung berubah banyak. Sehingga netesnya perlu kecil. Kalau perlu kecil, perlu keterampilan. Memang ini kendalanya di situ. Tapi dengan latihan, saya yakin SSC ini menjadi obat untuk tadi 3 keuntungan SSC. Ye, lanjut Pak. Ini hubungan antara Sustainable Development Goals, small scale eksperimen atau chemistry di sini, dan Educational Sustainable Development. Jadi yang pertama, limbah berkurang, ya, keamanan terjaga, akses pendidikan yang berkualitas, dan ujung-ujungnya kesadaran dan keterampilan pembangunan berkelanjutan. Ujung-ujungnya adalah development goal yang berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya apa, Pak? Berkelanjutan maksudnya adalah bahwa hidup kita itu kan tidak hanya sekarang. Besok masih kepingin hidup, lusa masih kepingin hidup, tahun depan masih kepingin hidup. Dan itu akan kita bisa seperti itu kalau lingkungan kita bagaimana? Bagus. Lingkungan kita sehat. Lingkungan kita mendukung. Nah, siapa yang bisa seperti ini? Ya kita-kita ini yang sekarang ini sedang hidup. Kalau kita tidak care terhadap lingkungan, ya sudah. Lingkungan makin kotor, makin kotor, makin kotor. Jangan harap kita bisa hidup di masa yang akan datang dengan sehat. China itu 20 tahun yang lalu dia adalah sumber masalah bagi dunia. Tapi masyarakatnya mereka, RRC, itu sadar, oh ya, ini industri yang ada di kami. Jadi kalau Anda buka YouTube atau internet mereka di tahun 2015-2010, itu banyak masalah pencemaran lingkungan dari industri mereka di China. Tapi mereka belajar dengan keadaan. Kalau saya seperti ini, maka generasi saya akan habis. Maka mulailah besar-besaran dia rubah mindset tentang lingkungan, akhirnya sekarang Cina bisa menyalip Amerika, bisa menyalip Jepang. Ya toh? Karena mereka sudah tahu, ini kelemahannya. Gimana saya bisa hidup yang lama kalau limbah ini tidak bisa tertangani. Nah, ya, dan sebagainya. Ya, lanjut Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh kit yang ukurannya minimize. Jadi kalau adik-adik, ibu-ibu bisa lihat bapak-bapak, itu ukurannya kecil semuanya. Karena ukurannya kecil memang ya, tadi itu repotnya adalah ketika kita meneteskan, mencampurkan, itu repotnya di situ. Tapi dengan mencoba berulang kali, saya kira bisa. Itu minim semua itu. Oke, terus berikutnya Pak. Nah ini kalau yang ini mungkin nanti kita sampaikan pada saat pertemuan besok yang kedua di Unima. Karena ini sudah sangat detail, nggak akan saya sampaikan di sini. Ya terlalu spesifik, ini kan karena campuran macam-macam, nggak usah Pak. Oke. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan sebagai trigger, pemantik diskusi untuk hari ini, mengapa kita perlu belajar melindungi, merawat, melestarikan lingkungan terkait dengan small scale, di percobaan yang berukuran kecil. Silakan, monggo. Ayo, nanti kalau pertanyaan bagus, tak kasih duit lagi. Ayo. Oh ya, Bu pimpinan sekolah, terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, jadi saya bisa mengenal kota Manado, Tondano. Saya pernah ke Manado pada saat AMLI 2010. Sudah cukup lama, 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang kesini lagi dan segar sekali. Silakan, anak-anak. Ada pertanyaan? Pertanyaannya bagus, tak kasih. Ya, silakan. Nah, kita dengarkan coba pertanyaannya. Nama? Kelas 10. Nah, di mana mikroplastik kecil itu masuk ke dalam tubuh kita seperti yang Bapak katakan tadi itu tidak bisa tubuh kita untuk menyerapnya sehingga terjadinya kanker. Nah, saya suka tentang juga pembahasan tentang peduli lingkungan. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana kami para siswa
pertanyaannya luar biasa. Tapi nanti hadiahnya sebentar ya. Saya tak jawab dulu. Sabar ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana kita atau bagaimana anak-anak ini bisa apa tadi? Mencari terobosan ya. Agar mengurangi dampak plastik atau menggunakan plastik. Plastik ini memang ambigu, tahu ambigu ya. Dia kita perlukan tapi juga musuh. Dua ini. Karena dia punya sisi positif. Tadi saya bilang dia tidak mudah busuk. Tidak mudah busuk berarti bisa dipakai untuk wadah makanan yang cukup lama. Kalau kita mewadahi makanan pakai daun, mungkin tidak tahan lama. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya tadi adalah tidak mudah busuk, kemudian tidak mudah rusak, kemudian muncul mikroplastik. Terus gimana Pak caranya Pak? Maka sekarang ini mulailah yang kecil saja. Kalau Anda dari rumah ke sekolah, jangan membawa minuman botol kemasan. Sebaiknya dari rumah mulai dibiasakan pakai tumbler. Itu bagus. Kecil aja dulu lah. Itu kalau kita sudah mulai mindset kita berubah, oh ini pakai plastik ya, jangan dulu ah. Saya tak minum, tidak usah bawa itu, saya bawa tumbler dari rumah. Nah kalau di sekolah dikasih, kalau dikasih kan kita tidak salah. Ya, kalau dari rumah sudah bawa itu dan itu kita lakukan terus-menerus, maka mindset kita perlahan-lahan tentang plastik akan mulai mengarah saya harus mengurangi. Memang tidak mudah. Karena pemerintah kita dan dunia juga tidak ada aturan. Aturannya apa maksudnya Pak? Harusnya industri plastik itu diberi aturan. Kalau kamu menghasilkan plastik, kalau ada apa-apa dengan produkmu, kamu harus ikut tanggung jawab. Kan tidak ada sekarang. Tidak ada. Mereka bikin plastik sudah lempar ke masyarakat. Bahkan saya punya ponakan, dia ke Kalimantan Utara, itu dia setiap bulan membawa plastik kira-kira setengah truk itu, plastik macam-macam, dijual di Kalimantan Utara. Laku keras di sana. Nah itu kalau seperti itu gimana Pak? Ya kalau sisi ekonomi oke, tapi kan itu juga menyebarkan manfaat lain yang tidak baik. Ya, jadi kembali ke tadi pertanyaannya Pak Bagus tadi, jadi mulai sekarang gunakan tumbler yang kecil aja dulu. Jadi melangkah ke yang hal kecil, nanti lama-lama pasti akan berubah pikiran kita. Karena memang plastik ini tidak mudah untuk kita pecahkan ya. Terus yang kedua, itu tadi yang saya sampaikan ibu-ibu. Jadi mungkin Anda bisa membuat komunitas kecil bank plastik. Jadi teman-teman kamu kumpulkan, itu ada plastik coba kita ambil, kita kumpulkan. Kalau yang laku dijual, diolah lagi, kita jual. Nanti hasilnya bisa kita kumpulkan untuk kegiatan yang lain. Itu yang kedua ya. Jadi solusinya menurut saya tadi yang pertama adalah biasakan menggunakan bahan-bahan yang tidak plastik termasuk minuman. Kemudian yang kedua coba merawat lingkungan dengan cara tadi mengelola bank plastik. Itu ya. Ya mudah-mudahan jawaban ini men-trigger, tidak menjawab keseluruhan, tapi yang tidak membuat Anda menjadi oh ya, itu langkah kecil yang bisa saya lakukan. Gimana? Oke, nah ini karena saya sudah berjanji tak kasih toh ya. Tidak apa-apa Ibu. Wah, guru-guru kan sudah dapat. Oke, begini lama-lama kalau 10 pertanyaan duit saya habis nanti ya. Baik, saya akhiri mungkin ya untuk pertanyaan karena sudah cukup lama ini nanti malah Bu Wahyuni sama Bu Nuni tidak ada kesempatan untuk mengembangkan eksperimennya. Nanti ya kalau ada pertanyaan, oh ya mungkin kalau mau diskusi banyak ke saya, catat nomor HP saya. 0815 itu tidak ada di sana. 777 9641. Jadi kalau Anda mau diskusi tentang limbah, tentang apa, silakan WA saya, enggak apa-apa. Saya akan berusaha untuk jawab. 0815 777 9641. Pak Sigit. Pak Sigit, yeah. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dari Anda-Anda ini nanti saya lihat semangatnya yang luar biasa. Nanti bisa menjadi pemimpin yang bisa membangun daerah gitu ya Bu. Jadi yang kita perlukan. Karena kalau kita ngumpul di kota itu siapa yang bangun daerah? Anda-anda semuanya ini. Yaitu ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Begitu di sana, waduh mau pulang kok enggak Pak? Wah jangan.
harus kembali ke kampung halaman, bangunlah kota, bangunlah desa tempat kelahiran Anda. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan terkait small scale experiments from waste. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa materi ini akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Sri Wahyuni MSI dan juga Dr. Nuni Widiarti MSI. Kepada pemateri kami persilahkan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi adik-adik, menjelang siang. Sehat-sehat ya adik-adik semua. Mohon izin ibu-ibu dan bapak ketua jurusan untuk kami berdiri di sini menyampaikan tadi kita akan melakukan eksperimen kecil-kecilan, tetapi cukup menarik. Gitu nggih. Jadi walaupun adik-adik ini tidak semua dari IPA, tapi kami jamin nanti eksperimennya akan menarik dan pasti adik-adik nanti akan tertarik untuk juga belajar tentang kimia. Gitu ya adik-adik. Nanti eksperimen yang akan kita coba ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 eksperimen. Nah nanti small scale. Jadi artinya kita eksperimen tetapi dengan tadi seperti dijelaskan Bapak Sigit menggunakan bahan sedikit tetapi cukup untuk menyajikan sesuatu pertunjukan yang menarik dan bermakna di situ mengungkapkan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang penting ya. Jadi dengan small scale eksperimen kita belajar tapi dengan suatu proses yang menarik. Yang pertama apa dulu Bu Nuni? Kita akan mencoba apa dulu ini? Untuk yang pertama balon udara. Ya, terima kasih Bu Yuni. Nanti adik-adik akan praktikum ya. Praktek di sini ada 4 stasiun atau 4 praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di antaranya adalah kita membuat balon udara asam basa. Ya, jadi di sini mereaksikan asam dan basa. Ya, asam itu apa? Ya, asam, senyawa asam. Nah, asam itu apa? Kelas 2 sudah dapat asam basa. Ya, asam cuka ya. Nah, asam cuka tahu nggih. Yang kecut. Ya. Asam yang rasanya asam. Jadi nanti akan mereaksikan asam cuka dengan soda kue. Ya, tahu soda kue ya. Nah, jadi reaksi asam cuka dengan soda kue nanti akan menghasilkan suatu gas. Nah, di mana gas ini nanti akan mengisi balon. Ya, balonnya akan sedikit membesar, tapi tidak membesar banyak karena jumlahnya kecil ya, small. Kemudian rubber polimer itu kita menggunakan lem, kemudian larutan borak encer. Nah, larutan boraknya bisa kita pakai garam bleng kalau di kami. Ya, itu nanti dengan pewarna makanan. Kemudian yang ketiga nanti reaksi warna ajaib. Nah, kita dari yang tidak berwarna nanti tiba-tiba ada warnanya ya. Jadi di sini kita menggunakan asam cuka, kemudian natrium karbonat, nah kemudian NaCl dan ekstrak pewarna. Kok ekstrak pewarna? Ekstrak apa? Indikator alami. Bisa kalau adik-adik punya kubis, kalau di sini kol ya, kol ungu bisa, ya kol ungu, kemudian bayam ungu, kemudian bunga telang, nah kunyit itu bisa kita gunakan.
Kemudian yang keempat adalah magic ink ya, atau tinta magic. Oke, ini sebentar saya siapkan dulu bahan-bahannya. Oke, adik-adik, kita akan praktikum atau eksperimen untuk balon udara asam basa. Jadi ini adalah soda kue ya. Soda kue itu kalau rumus kimianya itu adalah Na2CO3. Oh, di sini tidak dituliskan ya. Di sini ya, ini soda kue. Soda kue itu bersifat basa. Basa itu kalau dirasakan itu agak sepet-sepet gitu ya, sepet-sepet itu basa. Kalau ini yang asam cuka itu yang kecut-kecut ya. Kalau dari bahan alam itu ada jeruk lemon, itu ada asamnya. Terus apa itu namanya belimbing wuluh, tahu ya, yang belimbing sayur ya, itu juga ada asamnya. Jadi kalau misalnya pas nggak ada ini pakai bahan alam itu bisa ya, pakai bahan alam itu bisa. Kalau ini biasanya kalau ibu-ibunya suka bikin kue biasanya juga punya ini di rumah ya. Jadi ini mewakili bahan yang bersifat basa. Kemudian ini mewakili bahan yang bersifat asam. Di dalam tubuh kita itu ada bagian yang bersifat basa, juga ada bagian yang bersifat asam. Nah, kita akan membedakan dengan eksperimen seperti berikut ini. Spatulanya ada? Oh ya. Jadi nanti adik-adik ini kalau kita mencampurkan bahan ini ya, bahan soda kue dengan asam cuka, itu nanti reaksi kimianya itu akan menghasilkan gas CO2. Nah, gimana kita membuktikan bahwa gasnya sudah terbentuk? Maka nanti ada pakai alat balon. Nah, kalau kelihatan balonnya nanti menggembung banyak atau sedikit itu tergantung jumlah CO2 yang dihasilkan. Jadi itu bisa dicoba, misalnya kalau pakai asam dari bahan alam itu nanti berapa menggembungnya seberapa besar. Ini kebetulan ini bahan yang agak pekat, mudah-mudahan nanti bisa besar hasilnya. Balonnya di Mbak. Sini dulu. Ininya. Oh iya. Adik-adik mungkin bisa, ayo ini ikut mengerjakan. Jadi tidak cuma nonton. Ayo, boleh. Ya. Oh iya. Oke. Ini nanti alat-alatnya. Oh ya. Siapa yang di sini ini? Sini. Jadi nanti balon ini diisi soda kue, betul. Oh, sudah pernah? Oh, sudah pernah. Berarti pinter dong. Nanti bisa. Oke, boleh dibuka ini, terus itu sendoknya ada. Bagi sendoknya Bu Nuni. Ya, buka. Ini cukanya.
Waktu itu dapat ngembung besar apa enggak itunya? Belonnya bisa menggembung besar? Oh, sop. Ya berarti udah ini dong. Mm-mm. Jadi ini membuktikan reaksi kimia dari asam dan basa yang menghasilkan gas. Ini ada sendoknya kok, bentar. Bu Nuni sendoknya minta. Ya. 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 Agak banyak nggak apa-apa, biar agak banyak tidak apa-apa, biar nanti gasnya kelihatan banyak yang terbentuk. Ya, dipegang berdua, biar terbuka lebar. Ini apa nih? Ini, oh ini bleng. Ini yang bleng untuk apa? Sama dengan atau? Ini yang asam bata juga? Oh tidak. Sudah disiapkan? Oh, ya itu ambil aja. Yang mulutnya kira-kira nanti bisa di ini. Bisa Ibu. Oke ya. Kalau mau yang kecil ini. Ya. Oke, adik-adik, jadi ini ada yang mencoba asam basa, lalu ini mempelajari untuk membuat polimer. Ini loh, ini rubber polimer. Ya. Ya. Terus nanti yang stasiun 3 apa ya? Betul kan? Bahan-bahannya cocok nggak ini? Yang sini stasiun 3 apa ya tadi ya? Ini apa ini? Stasiun tadi banyak loh. Kalau ini nanti indikator. Indikator tahu ya, indikator itu menunjukkan perubahan, membuktikan oh ini ada reaksi kimia. Kalau yang di stasiun 1 dengan melihat terbentuknya gas, terus balonnya jadi gembung. Kalau yang ini juga membuktikan ada reaksi kimia, tapi dengan melihat perubahan warna. Nah, dengan melihat perubahan warna. Jadi bahannya ini ada kunyit, kemudian cotton bud, alkohol, terus ini apa ini ya? Oh ini bunga telang ya, bunga telang. Nah, coba ini. Oh, bukan yang ini. Keliru. Ini adalah nah, itu ada di situ tuh. Nah, ini reaksi warna ajaib. Oh, yang magic ini ajaib semua soalnya ini. Coba ini bahannya apa aja ini? Oh ini. Yang ini ya? Stasiun 4 ya? Oh iya. Iya betul, ada cotton bud. Lalu pakai asam cuka. Terus Besar banget. Ini liver obat enak ini.
Serius? Herbal? Lilin. Ini mana tuh babi apa? Ini ya, coba. Orang eksekusi dulu. Tarikan dulu aja dulu. Ini dia. Ya, ini stasiun 1 sudah berhasil mereaksikan asam dan basa menghasilkan gas CO2. Nah, ini gasnya diperangkap di dalam balon. Ini stasiun bola polimer ini ya. Ini bahannya kurang apa yang stasiun 4? Asam cuka. Oke, ada tadi. Sebentar. Sama, asam sitrat boleh diganti asam cuka. Ya, mau ngambil asam cuka. Asam cukanya mana tadi adik-adik? Oh, tadi ada. Oh iya. Mana ya? Tadi ada 2 kok. Ini 1, satunya lagi mana tadi? Oh ini nih. Ini Mas, ini nih. Asam cukanya ada di sini nih. Nih. Ini dia. Iya. Ya, ini asam. Terus Salah. Kimia itu nggak berbahaya. kimia itu menyenangkan.
Sabar dulu. DP kertas putih mana? Kertas putih bentar ya, tak tarikan, tak pindahkan sedikit juga. Ini kan saya nanti kan kertas putih. Jadi studi bicara. Pakai kertas ini aja di baliknya sini. Ya. Nah. Masih panas. Sabar dulu. Sudah. Sudah. Kering. Nanti dipanasin. Sabar. Ini kan sudah. Kering selama 5 menit. Hitung dia 3 menit lah. Ya sampai kering. Lihat aja. Terus panaskan kertas dengan liquid. Harusnya jadi ini tadi bukan asam sitrat ya, mudah-mudahan bisa. Kalau asam sitrat itu bagus. Ini kalau asam
dapat bunga. Bunune ini kok nggak kelihatan ya warnanya ya, kurang pekat Pak ya. Tapi ini kelihatan sih. Tapi yang ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan warnanya, nggak, kan harusnya coklat toh. Ini yo rak larut-larut. Harusnya bunga yang seger. Ini kalau supaya jadi warna ungu itu airnya harus panas. Iya. Yang itu. Ini asam cuka. Ya. Tapi ini pemanasannya Kurang lama. Iya, bisa diulang. Atau ini nggak usah diencerkan aja Bu, jadi langsung. Iya, langsung. Ambil ini lagi yang baru. Apa ini? Itu pada hair manis. Itu apa namanya? Oh itu kan punya Magic Ink. Warna cowok.
tadi apa?
Adik-adik yang lain ini ada eksperimen menarik juga. Membuat struktur menggunakan pulpen tapi isinya adalah plastik yang kalau kena panas dia akan meleleh sehingga nanti akan bisa sini. Silakan yang mau nyoba. Oke Mas. Satu-satu karena ini alatnya banyak cuma ininya satu. Gantian. Cek. Oke, yang mau berapa? Ini ada beberapa, jadi sebentar ya. Nanti sih Mas Susi. Ini kenapa pendek sekali? Sama. Ya, bisa dilihat ya yang di sini klik ke on dulu. Nanti dia akan merah harusnya sebentar. Ini baterainya habis. Nah, kalau udah hijau berarti dia udah panas. Kita tunggu dulu. Sebentar ya, ini proses pemanasan. Jadi ketika nanti dia udah hijau jangan dipegang bagian ujungnya. Karena itu panas nanti. Oke. Nah, seperti pernah pakai lem tembak, lem lilin. Nah, itu sama persis sepertinya. Seperti kayak gitu. Nah, jadi nanti tinggal diklik bagian sini. Diklik satu aja yang sebelah sini diklik sekali aja nanti dia akan keluar. Tapi nunggu. Ya, nah ini udah hijau, udah ada yang hijau lagi. Hijau. Oke, tunggu sebentar ya. Oh ya udah boleh. Nah, pakainya adalah di plat. Ini namanya plat 3D. Dia digunakan untuk nanti tempat pencetakan dari apa yang pengen kita cetak seperti itu. Nah, di sini ada gambar-gambarnya contohnya. Nah, kalau sudah hijau, klik satu kali. Ini yang on, di on dulu, sebentar. Oh kalau ini berarti habis baterainya. Ini nggak apa-apa. Masih bisa kah? Oh sudah tidak menyala. Oke. Nanti gantian ya. Jadi kita klik satu kali, nanti dia akan bergetar. Kita lihat. Nah nanti dia akan muncul di sini. Nah itu sudah boleh bisa digeser itu. Misalkan bikin bentuk segitiga atau kotak itu bisa. Ya on. Kalau tidak berarti dia habis baterai. Nah ini sudah mulai keluar ini. Bisa kita lihat di sini. Pelan-pelan saja. Yang di ibu jempol. Nah ini yang ibu jari. Diklik. Apakah masih? Coba diklik yang bagian sini. Ya. Bergetarkah tidak? Nih, coba pakai ini. Coba. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini dia sudah keluar ini. Sebentar. Ya, yang ini habis. Bentar. Nah, boleh isi. Cara isinya gimana? Nah, ini harus karena habis baterai jadi dia dicas. Kalau mau diisi, diisi tinggal diisi biasa. Oh kayak kayak gitu. Sudah keluar? Belum. Wah, gambar apa ini? Tunggu DPI sampai hijau. Nah, udah hijau. Permisi guys. Itu semua habis baterai berat. Diklik sekali, nah dia akan muncul tuh di situ. Aku mau bikin tumpukan. Nah,
tunggu kering. Oke, sudah coba? Nah, sekarang karena kita adalah saintis, anak kimia, kita coba bikin yang seperti itu. Apakah bisa? Kita bikin segi 6 dulu. Kita bikin segi 6. Oke. Ah. Udah kering? Bisa diambil. Bergetar, tolong dulu Bang, tolong dua Bang. Coba tuh aja Pak ambil punya. Ya ambil punya gagal. Bukan gagal, ini udah keluar kamu ambil. Can I pinjam? Habis ini. Di kita. Habis. Udah jadi tuh. Panas. Tarik. Itu enggak jadi. Kok boleh tanya? Ya? DP plastik ini udah ambil di mana? Gimana? DP plastik ini udah ambil dari mana? Beli. Satu alat ini juga seperti permainan di bawah satu ini. Satu lingkaran ini sama satu bolpennya. Ini. Pinjam. Monggo, pakai aja. Enggak jadi ya. Awas Bang. Kenapa dia? Di sini. Ah, jadi aku. Pinjam. Pinjam dong. Satu bisnis anting-anting. Mau gambar ini enggak sih? Kak ini jajan gimana? Kak ini. Ya, jadi kan. Ya, jadi ininya kita buat dari plastik bekas pun juga. Ya, tapi namanya Ya, betul. Ini saya masuk DP apa? Ini bagaimana jadi apa ya? Aku jadi ujungnya hai, lalu kita patahkan. Ini bagaimana Kak? Gimana? Mau isi. Oh, ini masih aman. Saya juga boleh ya. Alah. Yang ada rapi atau rapi. Abstrak. Ini jadi tak? Bea atau abstrak iki. Ah. Ini. Ayo. Ini bagaimana? Tunggu. Kan tekan. Kan begini. Habis itu. Ayo itu tuh. Habis. Habis Pak itu Laura. Oh, ini mesti tahan.
Ya, adik-adik tadi sudah mencoba praktikum sederhana ya dari tadi kita mencoba 4 stasiun. Yang pertama tadi membuktikan reaksi kimia antara asam dengan basa menghasilkan gas. Dibuktikan tadi gas itu diperangkap dengan balon. Tadi sudah dapat disaksikan. Lalu yang stasiun 2 tadi juga membuktikan adanya pembentukan atau kita membuat polimer. Polimer itu senyawa yang berukuran besar ya, merupakan gabungan dari senyawa-senyawa yang lebih kecil. Nah, itu bisa tadi juga sudah dipraktekkan. Lalu kemudian yang di stasiun 3 tadi adalah melihat perubahan warna ketika kita mencampurkan bahan-bahan alam yang tersedia. Tadi ada kunyit, lalu kemudian ada alkohol, soda kue, kemudian asam cuka ya. Jadi beberapa campuran yang sudah dicoba tadi ada yang menghasilkan warna merah coklat ya, itu merah coklat itu tadi soda kue dengan kunyit ya, kunyit. Lalu kemudian ada yang agak tidak terlalu pekat itu tadi asam cuka dengan kunyit. Nah, kemudian yang lain itu tidak tampak perubahan warna, tetapi terlihat gelembung-gelembung gas. Nah, itu semua tadi penampakan atau hasil yang menarik supaya kita juga berpikir ya, kemudian terinspirasi untuk memikirkan apa yang terjadi di balik fenomena-fenomena ini tadi. Nah, sehingga kalau ini bisa adik-adik lakukan nanti dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita ya. Jadi nanti mudah-mudahan adik-adik bisa melakukan. Lalu yang terakhir tadi magic ink. Magic ink itu maksudnya menulis tapi dengan tinta yang tidak terlihat. Nah, tadi ditulis di kertas putih dengan menggunakan tinta yang bersifat asam. Lalu kemudian harusnya kalau kering itu kan akan seperti semula, kertas yang tidak ada bekasnya. Nah, ternyata tadi meninggalkan bekas tulisan kalau dilihat sebentar dipanaskan dengan lilin tadi, seperti itu. Jadi dan tadi yang terakhir dipandu oleh Mas Ibrahim. Semoga ini memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk adik-adik semua sehingga yang jelas kimia itu menyenangkan ya, ilmu yang menyenangkan membuat kita untuk berpikir mengetahui rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Gitu dari kami, semoga bermanfaat dan selamat nanti mencoba di sekolah ini. Gitu. Terima kasih. Selamat siang. Ini yang sudah mendapatkan kotak makan siang, silakan dinikmati gratis, anggap saja MBG. Silakan dinikmati. Mudah-mudahan depan. Turun nyampe ini ya.
Tes. Mari Bapak Ibu guru seluruhnya dan juga Bapak Ibu dosen serta tim dari UNES kita akan foto bersama di depan. Sekali lagi dipanggil Bapak Ibu dosen yang dari jurusan Unima, Bapak Ibu guru yang dari SMA 2 Tondano dan seluruh kita akan foto bersama dengan tim dari UNES. Pak Sigit. Bisa, oke. Kita nggak, Pak? Kamar deh.